Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kembali lagi bersama kami X Gang yang mungkin sudah Hampir begitu lama absen. agak lama ya, karena memang sebenarnya kita sudah mulai konten lagi, cuma karena kondisi pandemi akhirnya kita sempat break juga ya, Sampai kurang gini ya. Iya, hampir 6 bulan lebih ya. Ya, terakhir mungkin teman-teman bisa yang kemarin sudah nonton kita di Pulau Tukung ya. Tukung Pulau terakhir. Tukung terakhir kita ekspor di situ, dan memang bisa teman-teman nonton di video yang terakhir itu. Nah, untuk kali ini mungkin agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Berbeda dari sebelumnya. Betul. Mungkin hari ini kita akan sedikit bercerita, tapi tetap bergenre kurang lebih horor lah ya. Jadi istilahnya ini sebenarnya konsepnya sebenarnya hampir sama dengan rekam. Yes. Tapi ini langsung dengan Narasumber. kita live ya. Live. Kan mungkin teman-teman bisa tahu ya, rekam itu adalah real kasat mata. Ya, jadi ini real, jadi bercerita nih teman-teman. Langsung. Oke, mungkin kita langsung bisa kenalkan narasumber kita yang ganteng-ganteng ini. Oh, betul, boleh ya? betul, Mungkin Bapak dari Mas sebelah Iya. saya ini, dengan Mas siapa Mas? Nama saya Agung. Mas Agung. Agung. Oke. Selanjutnya Kalau saya biasa dipanggil Wiwit. Mas Wiwit. Wiwit. Oh, Oke. oke. Berarti sering siwit gitu Mas ya? Iya, saya suka Wiwit Lawit. Nah, beliau berdua ini akan bercerita tentang pengalaman pribadi mungkin ya, Iya. yang dialamin Mas ya, tentang kejadian-kejadian yang mungkin bikin bulu kuduk ya. merinding ya Mas ya, Bulu kurang kuduk lebih begitu Mas ya. berdiri, Nah, mungkin kita memulai dari Mas siapa ini, Mas Wiwit atau Mas? Iya, Kayaknya Mas Agung ini ya. Mas Agung ya, Iya, Mas Agung, Mas oke. Agung. Oke. Ya, mungkin gimana Mas Agung? Pengalaman pribadi atau seperti apa yang dialami? Sebenarnya pengalaman pribadi sih. Ini waktu kejadiannya di Bandung. Oh, di Bandung. Ya. Oke. Kebetulan saya dari Bandung, datang ke sini merantau. Oh, saya kira datang ke sini Iya. untuk syuting kita SG. Iya, merantau ke sini. Nah, kejadiannya memang sudah lama sih Sudah di lama. Bandung. Namun Membekas ya. malam ini saya akan berbagi cerita sama Teman-teman. Sahabat teman-teman SG. ya, SG. teman-teman SG. Iya. Sebenarnya yang akan saya ceritakan malam ini ya ketika waktu itu saya masih kuliah. Oke. Ya, masih kuliah, masih muda lah waktu itu. Kan udah tua ya? Iya, sekarang sudah tua. Nah, waktu itu pas kebetulan akhir semester itu kan libur. Kalau setelah akhir semester kita sudah ujian libur. Nah, kita berempat punya rencana mau berkunjung ke rumah temanku, Oke. yaitu namanya kos. Nah, rencana itu akhirnya saya hubungi dengan teman-temanku. Gimana kalau misalkan besok kita jalan ke Sumedang. Oke. Nah, kejadian ini sebenarnya bukan di Sumedang ya, tapi di perkampungan namanya Wado. Oke. Dan sekarang tempat itu sudah menjadi waduk jati apa ya? Jati negara ya, kalau nggak salah. Sekarang sudah jadi waduk. Oke. Nah, besoknya akhirnya kita kumpul di terminal. Nah, kumpul di terminal sore jam 5 baru kita naik bis berempat menuju Sumedang. Kira-kira waktu ditempuh 1,5 jam. Sampai di Sumedang ya kita naik angkot lagi. Nah, naik angkot lagi itu kurang lebih 40 menit menuju Wado. Waduh. Nah, dari Wado itu ya dari Wado itu kita turun ceritanya kan. Ini mau menuju ke rumah temanku si Engkos itu. Cuma kita beli minuman dulu. Nah, dari posisi itu kan sudah maghrib ya, maghrib lewat. Cuman yang saya curigai itu kenapa kan banyak tukang ojek nih ceritanya ya kan. Nah, tukang ojek itu ngomong sama temanku, sudah naik ojek bilang. Terus bilang temanku itu udah usah, orang rumah deket kayak apa sih, rumahmu jauh, bilang tukang ojek itu. Nah, terus temanku itu bilang, "Shh." Jadi sudahlah, nggak usah, yang penting
aku udah naik ojek gitu. Ngeh gitu ya. Iya. maksudnya. Oke. Cuman aku tahu, oh ini kok ada apa gitu. Iya. Ya temanku ngajak jalan kaki, Hah? ya kita jalan kaki. Tapi secara feel biasa aja. Enggak ada Berasa apa? perasaan Kalau Firasat ya. kalau aku sudah dapat, karena aku yang melihat temanku ini berhubungan langsung dengan ojek itu, tapi yang temanku dua enggak. Oke, bisa. Oke, lanjut. Jadi ceritanya kita jalan kaki. Ini kalau cerita aslinya itu jalan kaki itu kita bisa menempuh 2 jam lebih. Jauh juga. Jauh kan? Iya. Oh, 2 jam lebih kalau 10 kilo lebih lah. Iya. Hampir. tahu tuh. 2 jam. Oh, Samarinda sampai sudah. Iya. 30 bro. Ini karena menurut, karena kan kita belum jalan nih ceritanya ke rumah temanku itu, kos itu kan. Karena menurut dia rumahnya dekat, tidak jauh. Jadi ya kita ikuti. Oke. Jadi sepanjang perjalanan itu ya masih untung-untung lah kita dapat ada mobil truk lewat gitu, ada penerangan. Sepanjang jalan itu tidak ada penerangan sama sekali. Setelah berapa lama menempuh? Setengah jam jalan. Sebenarnya kalau 500 meter itu masih ada terang-terang. Masih ada. Iya, cuman kesananya sudah Sudah. mulai gelap. Cuma ada penerangan bintang di langit. Oh. Cuma satu-satunya penerangan itu teman saya itu bawa korek api. Jadi kalau ada apa-apa korek api dinyalakan. Itu penerangan satu-satunya. Jadi di pinggir jalan sama pinggir jalan itu sawah. Kita masuk hutan. Nah, kenapa temanku yang punya rumah itu dia teriak? Ya kalau bahasa di kita itu awas ada hantu. Kalau di Sunda itu juri. Dan akhirnya semua pada lari. Ya termasuk aku lah. Aku waktu dulu itu posisiku badanku paling subur lah istilahnya. Jadi kalau kita lari itu sudah ngos-ngosan. Sudah Sama, capek, ini sudah masa sekarang ngos-ngosan. masih subur juga. Akhirnya kita ketemu lagi dalam kondisi gelap. Untung aja kita ada Oh, pada saat kecelakaan teriak atau- jurik, Nah, pecah. semua pecah Pecah. pada lari. Nah, tadi- Cuman Hah? pecah larinya itu bukan misalkan masuk ke hutan, Oh, enggak. Satu jalur tetap. Jalur tetap. Tadi dikatakan jurik ya. Iya. Berarti kan kalau bahasa kita yang Hantu. tahu hantu. Gitu. Hantu. Itu apa yang dilihat? Itu belum. Cuman Hah? engkos itu temanku itu cuman ingin menakut-nakuti dulu. Oh, ngeprank. Iya. Oh, ngeprank dia Itu masih. sekali. Oke. Ya. Jadi pada saat itu jurik gitu. Iya. Padahal Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa Jadi itu. kayak gaya-gayaan aja gitu Iya. ya. Lari. Oke. Lari. Nah, Punan sudah ternyata gitu berarti. kita kumpul lagi. Ah. Cuman aku selalu ngasih pesan sama temanku, ya sama si engkos juga. Kalau kita berada di tempat seperti ini, ya cobalah baca-baca doa, begitu. Aku juga sebenarnya marah juga sama temanku karena merasa dibohongi. Bilang Bercanda rumahnya gitu ya. dekat, sekalinya Jauh juga. Jauh. Baru bercandanya. Bercanda. ya. Ngeprank. Kedua Ngeprank, ya. kali ini sudah masuk ke area hutan. Di sini hutan, kondisi gelap. Sama seperti itu. Cuman yang kedua kali aku sudah pasrah karena merasa capek, bajuku basah keringat, bawa ransel segala macam. Jadi yang bertiga lari, cuman aku enggak. Itu ngeprank lagi. Iya, Teriak lagi. Teriak lagi gitu. tuh. Yang tiga lari, cuman aku enggak, jalan kaki. Nah waktu itu aku pakai kaos putih, pakai kemeja merah, cuman kemeja dibuka. Nah dalam kondisi gelap di hutan, di sini hutan temanku nggak tahu kemana. Waktu itu sudah nggak ada. Aku berpikiran mau nyusul temanku, yang penting aku jalan kaki. Ada sebelum dilanjut tadi. Jadi pada saat dibilang ngeprank lagi, Mas Agung ini dalam kondisi nggak percaya gitu ya, makanya jalan aja sendiri kan, posisinya kan jalan sendiri nih kan. Bukan nggak percaya, jadi istilahnya apa ya? Pasrah. Bukan pasrah, marah kita. Oh jadi Karena sudah dikasih tahu sekali, masuk itu cobalah berdoa gini. Ini kan ya ugal-ugalan lah. Betul, seperti itu, betul. dalam kondisi seperti itu, ya otomatis saya marah. Jadi saya marah, ya sudah. Saya lebih baik jalan
mau jadi- mau nyampe kemanapun lebih baik jalan. Oh. Udah urus sudah. Yang temanku mau kemana itulah istilahnya. Oh, jadi bukan karena Iya. prank, jadi ini prank nih, jalan aja. Iya. Jadi Bukan. kondisi marah ya. Itu sudah jam itu kalau nggak salah sudah jam berapa ya? Hampir jam 9. Oke. Sudah hampir jam 9. Aku sudah pasrah waktu itu. Tetap jalanan sendiri, teman nggak tahu kemana. Jalan itu sebenarnya aku sudah nggak fokus sama temanku, Oke. nggak fokus sama siapa, yang penting aku jalan dalam kondisi seperti itu. Tapi tiba-tiba di tengah jalan itu ada sosok gede, besar, tinggi. Cuman aku seperti dihipnotis. Aku yang namanya teriak nggak ada ya, cuman aku melongo loh. Jadi kayak shock gitu ya. Ya, melongo loh. Kok siapa ini? Ah. Gitu kan. Cuman aku sempat melihat karena tinggi kan, melihat ke atas dia pakai semacam caping, topi lancip. Oke. Yang dari bambu itu lah. Iya, Oke. matanya berkedip, merah matanya. Cuman sebenarnya karena itu spontan, aku nggak ada rasa takut karena yang ada emosi marah sama temanku. Jadi yang namanya takut tuh nggak ada sama sekali. Alasan marahnya marah. Ya ditinggal itu, Oh, ditinggal. ditinggal, terus ya Ketemu? ngeprank itu yang kedua kali. Dia bilang juri. Ah. Jadi yang lain pada lari, aku ndak jalan. Nah, itu sudah. Jadi perasaannya udah nggak ada lain lah, marah aja terus. Ya, jadi pas waktu itu bengong. Kesel bukan Iya. nggak marah, kesel gitu. Oke. Jaraknya mungkin apa ya, 1 meter. Dengan si sosok tadi. Iya, sosok tadi lebar, hitam, berbulu lah pokoknya. Pokoknya seperti itu. Berarti kayak- Aku jadi bengong. Loh, apa ini? Gitu kan, pas di tengah jalan. Nah, aku tiba-tiba jalan ke sini. Kok ngikut ke sini? Si makhluk makhluk gitu ya. Jadi seolah-olah dia menghalangi jalan. Ke kanan, ikut kanan, ke Aku kiri, ikut bingung, ya. kiri. Terus aku diam sudah gitu. Aku jalan lagi ke sini. Dia geser lagi ke sini. Loh. Nah dari sana baru aku sadar. Baru aku istighfar, baca Allahu Akbar sekencang-kencangnya waktu itu. Tapi dia masih ada. Di depanku itu masih ada. Cuman ya aku mau apa lagi ya? Sudah pasrah itu. Panik enggak? Enggak, panik enggak. Panik enggak. Pasrah sudah. Tapi secara ini berarti campur aduk ya, takut, marah gitu ya. Iya, pasrah sudah. Jadi sudah di mau ngapain sudah gitu jadinya kan. Udah gitu Iya. jadinya. Akhirnya ya aku ya dalam hatiku saja sudah. Jadi pikiran sekarang sudah mulai normal, konsentrasi karena yang di depan itu ya sudah aku berhadapan dengan makhluk halus seperti itu. Dalam hati aku berdoa lah. Pasrah lah ya. Iya, pasrah berdoa. Saya duduk di bawah sambil duduk. Jadi posisiku tuh gini. Duduk gini. Tengah jalan. Iya. Akhirnya aku lihat gini, hilang ceritanya nggak ada. Dan anehnya temanku yang bertiga ini, yang tadinya lari Ke depan, kencang ke sana, tahu-tahu manggil-manggil aku itu di belakang. di belakang sudah jauh. Berarti Mas di depan. Iya. Jadi sebenarnya gini ceritanya tuh. Nah, tapi sebelum ke teman-teman, berarti kalau kita bisa sebut itu Gunung Ro. Putih bulu, hitam gede. Kalau aku sih Apa kita bisa kurang sebut apa itu? Kalau versi Sundanya paham apa sih. itu? Ya sama genderuwo. Genderuwo sama. Tapi kalau genderuwo kok gede betul gitu loh. Gede, tinggi, besar. Tapi kalau apa namanya? Ya mungkin semacam itu loh. Ya apa? Makhluk itu. Perawakannya Iya. sebut tuh seperti itu. Oke, mungkin kembali lagi ke teman tadi yang Iya. di belakang tadi. Nah jadi gini loh, ini posisiku di sini, ya kan? Jadi temanku tuh sudah di sini. Jadi dia kan lari ceritanya kan. Kalau aku kan jalan masih. Nah ketika aku dihadang di sini, temanku itu nyari ke sini. Dia sambil manggil-manggil aku. Oh, tetap nyari mana? Iya. Oh, Jadi bertiga itu nyari-nyari aku, jalan ke sini. Jalan terus, jalan terus, malah semakin menjauh jalan tuh sampai dia teriak-teriak manggil aku. Jadi pas manggil aku tuh baru dia sadar.
ketemu aku posisiku dalam keadaan duduk. Dan itu juga masih shock. Nah pas ditanya sama temanku, aku udah menjawab waktu itu, cuman ya karena sudah mulai terasa shock dan sudah mulai ada rasa takut, takut bercampur seperti itu. Ya aku ikutin dia, cuman aku jalan di belakang. Dia bertiga, aku udah mau berdampingan, jalan di belakang. Dan ternyata alhamdulillah selama 2 jam perjalanan jalan kaki akhirnya sampai di rumahnya dia. Dalam kondisi di rumahnya itu gelap gulita, cuman ada penerangan kalau dulu tuh semacam apa ya? Lampu tempel. Itu Lampu minyak. lampu minyak. Karena ya itu tadi listrikan sudah diputus, mau dibikin waduk. Jadi pas waktu pulang itu disambut sama orang tuanya si ngkos, sama neneknya, dan kita duduk istirahat, kita mandi, ceritanya. Kalau aku waktu itu masih terasa shock lah. Cuman aku menangkap omongan dari bapaknya si ngkos itu. Bapaknya itu marah besar sama anaknya itu. Bapaknya marah besar. Ya, marah. Dan ternyata ya aku juga nggak tahu sih, katanya memang ada yang meninggal pas kejadian. Iya, enggak, pas aku di hutan itu. Maksudnya orang meninggal, informasinya dari bapaknya. Orang lain ya? Baru meninggal. Iya, ada orang yang baru meninggal. Apa kejadiannya? Maksudnya orang meninggal jadi pas misterius kah atau menyakit kah gitu? Ya pokoknya meninggal. Baru dikubur. Iya, Orang kampung situ. Iya, Kampung situ. Tuh. Nah akhirnya ya kita disuruh mandi karena aduh sudah ada karuan lah, keringat semua, mandi satu-satu. Cuman aku bertiga, ini kejadian kedua nih. Ini kejadian yang paling sampai sekarang pun aku sampai jadi tanda tanya. Oke, tadi berarti yang cerita yang pertama tadi, bahwasanya tadi putus setelah mandi udah nggak ada terjadi lagi. Ada. Oh, lanjut yang kedua nih. Ada. Oh, saya pikir cerita yang Ada. Ada. Berarti Kaitannya dengan tadi setelah beda lagi nih. Beda lagi. Tapi tetap masih di rumah si teman tadi. Iya, Oke. ini di rumah. Oh, berarti setelah mandi tidak terjadi Tidak terjadi apa, kita ngobrol, ya kan, kita santai sama orang tuanya, ngobrol, tanya biasa gini gitu kan. Nah baru jam-jam 10:30 kalau nggak salah ya 10:30 kita dipersilakan masuk ke kamar utama. Bertiga. Bertiga, kita kan kamarnya ada 3. Aku di kamar utama bertiga ceritanya. Cuman anehnya kenapa aku ini udah bisa tidur, temanku yang 2 ini kok aneh gitu loh. Oh tapi pada saat sampai di rumah temennya Mas Agung tadi, Mas Agung udah cerita gitu bahwa ngalamin kejadian yang tadi di jalan itu. Ketemu sosok itu tadi. Aku cerita sama bapak. Setelah sampai. Iya, ngobrol sama bapaknya. Nah, kenapa bapaknya itu marah sama temanku itu? Karena aku cerita juga ndak langsung di depan mereka karena ya temanku yang berdua itu juga penakut juga orangnya. Nah, temanku berdua sudah tidur. Mungkin ya kecapean kali ya, kita jalan kaki. Cuman kenapa? Iya. Cuman kenapa? Aku juga heran. Aku yang nggak bisa tidur pada malam hari. Iya. Pada malam itu. Di hari yang sama nih ya? Iya, di hari yang sama nggak bisa. Apa tidur. tuh? Kenapa perasaannya? Ya nggak bisa tidur terpikirkan gitu, masih terpikirkan masih tadi. Terbayang juga. Masih terbayang. Ya kan, dengan kondisi lampu mati kayak gitu kan. Nah, jam udah mau jam 1 ya kalau nggak salah itu, aku dengar kok malam-malam kayak ada orang hajatan, dibilang kan. Ada suara gamelan, ada pokoknya rame, ada suara sindennya itu loh sampai menyayat, nyanyi suaranya itu loh, bukan nyanyi. Apa ya, kalau jadi kayak apa, terlalu mendayu-dayu ya? Iya, mungkin dramatis banget gitu ya. Tuh, itu dari kejauhan aku dengar.
Cuman aku diam aja. Kok masa sih jam segini Ada gitu acara Ya. gitu. Tapi yang aneh, suara itu kok semakin mendekat. Dekat persis. Ya aku kan takut juga. Iya, Loh itu suaranya, suara perempuannya tuh ngeri betul, menyayat pokoknya nyanyinya itu. Sampai aku bangunin temanku, ku bangunin ku sengaja gitu. Aneh loh, udah bangun dia itu. Udah bangun. Iya, udah bangun dua-duanya. Malah suruh aku tidur. Maksudku tuh kalau suruh dia bangun itu, kamu dengar enggak? Iya, Di luar, iya, kan? Mungkin kecapean juga, Iya. atau ada faktor lain juga bisa ya kan. Nggak bangun yang berdua itu. Sampai suara itu seperti di belakang tembok. Dekatnya itu banget ya. Udah kebayang dekatnya. Aku sampai gini nih, sampai. Cuman malam itu aku beranikan diri keluar dari kamar. Maksudnya aku mau lihat di luar itu ada apa. Oke. Karena di kamar kan nggak ada yang bisa dilihat. Iya, ada Cuma jendela. dinding. Iya. Langsung ya. Saking penasarannya sudah ini. Kukira malam itu nggak ada orang. Oke. Nggak ada orang di ruang tamu itu kan. Jadi aku keluar pelan-pelan karena suara itu aduh masih gaduh di telinga itu masih tidak enak. Aku keluar, loh kok ada yang duduk Di ruang di kursi. Iya, di kursi duduk ruang tamu duduk. Cuman duduknya itu membelakangiku. Satu orang aja. Aku pikir oh ini loh kok bapaknya kos kok belum tidur. Oke. Ini ngapain? Iya. Gituin kan. Aku yang ngomongnya bapaknya dia gitu. Iya. Jadi aku mau ngintip ke jendela itu, yang tadinya keluar pelan-pelan masuk lagi. Karena kan nanti lu jam segini kok belum tidur. Enggak enak ya. Ada enak gitu loh. Oke. Nah sementara aku masuk lagi, itu suara itu semakin nyaring. Oke. Aku sampai kasar loh bangunin temanku itu, tapi temanku nggak bangun. Aku mau bangunkan yang lain kan nggak enak. Ya, sementara ada bapaknya duduk juga diam dan gerak. Jadi ini kursi ini membelakangi gini. Jadi aku di belakang. Tapi yakin itu Jarak. bapaknya? Iya, bapaknya. Bapaknya ya? Bapaknya. Oh, memang bapaknya aslinya. Iya, enggak ceritanya. Oh, iya, yang Membayangin bahwa itu memang bapaknya? Iya, itu bapaknya. Cuman aku enggak berani mau menyapa dia. Oke. Ya kan? Iya. Nanti kalau disapa takutnya Kok belum tidur? Jam segini belum tidur. Akhirnya aku masuk lagi. Nah, sudah masuk lagi. Suara yang apa? Yang Sinin-sininan nyaring gitu. Kok tiba-tiba pelan senyap hilang dada sama sekali. Oke. Nah sudah hilang ya kan, itu baru aku mau ke WC, ya kan, mau kencing juga haus, keluar ceritanya kan, keluar kamar itu. Aku lihat posisi yang duduk di kursi itu masih ada pada, sekalinya dada. Aku pikir sudah tidur, ya kan, aku pikir sudah tidur, ya sudah. Aku ke belakang minum, itu aku sampai pagi nggak tidur. Iya terus terang sampai pagi, sampai siangnya nggak bisa tidur. Campur aduk sudah Iya. perasaan itu. Nah setelah itu aku udah cerita sama engkos, sama temanku yang dua. Paginya? Karena dia ya apa ya istilahnya nanti takut. Oke. Jadi pas ketika bapaknya itu di luar, aku hampiri dia. Jadi ya bincang-bincang lah, cerita gitu, masalah kejadian semalam. Terus aku belum menjurus cerita masalah yang duduk itu, masalah yang ada gamelan kayak gitu. Pak Non bilang bapaknya itu memang kalau ada tamu datang, tamu baru datang, memang ada yang seperti itu. Jadi kayak disambut. Iya ceritanya. Orang luar desa situ gitu ya. Di ya, seremoni. Nah terus bilang bapaknya itu sudah nggak usah dibahas lagi masalah itu. Jadi yang jadi tanda tanya itu ya itu kenapa bapaknya itu nggak mau menjelaskan gitu loh. Cuman ya dia bilang sudah nggak usah dibahas kalau masalah kayak gitu. Berarti sampean itu benar-benar disambut. Nah cuman
penjelasan lebih dalamnya kan kita nggak tahu. Iya. Nah setelah itu baru aku beranikan diri. Bapak perasaan malam belum tidur ya, tak gituin. Bapak lu bilangin, bapak ya tidur lah, kalau malam ngapain di kamar. Ya aku diam aja sudah, berarti ya Tahu aja lah ya. ya tahu aja sudah. Jadi aku nggak mau istilahnya lupa yang duduk di kursi itu siapa ya gitu. Tuh. Jadi nah pas kita pulang ke Bandung, akhirnya aku ceritakan sama teman-temanku. Kejadian yang aku alami semalam gini gitu. Jadi akhirnya temanku ngerti, tahu, dan ya takut udah mau datang lagi. Tuh ceritanya mungkin kalau bagi aku yang terakhir ini yang masih jadi tanda tanya sampai sekarang itu mengenai suara-suara gamelan yang bilang bapaknya itu bilangnya itu adalah sambutan gitu loh, orang luar datang ke sini, dan sampai sekarang pun jadi misteri. Oke. Teman-teman SG yang itu tadi cerita dari Mas Agung. Ya kita juga sebenarnya jadi tanda tanyanya juga ya, apa maksudnya penyambutan tadi gitu ya? Iya, itu. Apakah memang urban legend mungkin dulu di sana ada seperti itu? Iya. Kita dengar ceritanya aja tadi tuh ya, saya coba sempat membayangkan gitu di suatu perkampungan. Iya. Tapi perkampungan sampai sekarang di Sumedang ya, tepatnya di daerah Sumedang tadi ya. Waduh. Masih ada perkampungannya itu. Sekarang perkampungannya itu sudah tenggelam. Oh, Sudah dijadikan waduk. Iya, dijadikan waduk. Nah, tadi kita sudah agak di awal-awal tadi saya enggak ini, apakah itu kejadian tahun berapa ya? 95. 95. 95 hari Minggu. Iya, hari Minggu. Cuma tanggalnya aku lupa lagi. Hari Minggu. Tapi setelah tidak ada perkampungan itu, apa pernah ada cerita lain yang Mas Agung tahu setelah terjadi waduk nih? Apakah pernah ada korban tenggelam? Oh, itu. Atau ada bahasanya apa ya? Tumbal kah? Setelah kayak gitu-gitu. Itu kurang paham kalau hal-hal yang seperti itu, karena sebenarnya dengan kejadian yang ku alami itu, aku ya sudah jarang kontak sih sama teman. Tapi teman sudah nggak tinggal di situ yang situ ya? Oh ya, sudah ada kan? Sudah ada. Sudah jadi ini pedesaan. Cuman ketika temanku sudah tahu ada masalahnya, ceritanya seperti itu, ya apa ya? Jadi kepercayaan sama temanku itu ya sudah luntur. Akhirnya ya kita seperti itu. Padahal sebenarnya aku sudah berusaha untuk supaya jangan sampai apa ya, timbul gimana gitu. Merasa tidak enak jadinya. Ya, tapi ya kita sendiri yang ngalamin. Dengan kondisi Benar. seperti itu, Ya. di prank di bawah jalan. Padahal ojek itu sebenarnya banyak itu yang nawarin itu. Cuman kan kita ndak enak. Masa kita bukan tuan rumah. Oh iya. Masa harus kita kan ngikutin yang punya tempat. Kalau punya tempat jalan kaki, oke kita jalan kaki. Tapi kan caranya jangan seperti itu. Iya, oke. Jauh banget lagi ya. 2 jam jalan kaki. Menarik tuh teman-teman. Jadi awalnya mau berlibur, ceritanya awalnya mau berlibur, jadi kacau. jadi mendapat pengalaman yang luar biasa dalam hidup jadinya. Cuman ya itu tadi cerita yang disampaikan oleh Mas Agung tadi, itu tadi mungkin memang ada beberapa di daerah lain juga seperti itu ya. Iya. Ada kejadian-kejadian kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi ada penyambutan, mungkin yaitu saya bilang tadi, ada di beberapa daerah yang dulunya ada misalnya tamu dari luar desa, itu memang dilakukan penyambutan itu gitu. Walaupun kecil-kecilan, tapi menurut orang kampung itu tuh memang suatu hal yang diwajibkan gitu. Istilahnya lumrah lah. Lumrah. Iya. Ada juga yang mengartikan supaya tolak bala gitu. Iya. Jadi diadakan Cuman seperti itu. di sini masalahnya penyambutannya secara gaib. Iya. Nah, mungkin dulu di kampung itu saya bilang
dulunya seperti itu, Iya. mungkin tapi akhirnya kesininya mungkin Tradisinya hilang. tradisinya hilang, akhirnya ya yang menyambut dari Iya, itu begitu. tadi. Mungkin dalam tanda kutip ya teman-teman ya, memang kalau di daerah-daerah Jawa itu ya banyak cerita-cerita Banyak. seperti itu ya. Jadi apa ya, bukan menjadi hal yang baru, tapi suatu hal yang menarik menurut saya. Karena apa menarik? Ya itu tadi, kita tidak mengerti maksud sambutan itu untuk apa. Jadi Iya, betul sekali. itu. Oke, mungkin tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Mas Agung ya. Mm-mm. Itu kejadiannya di Bandung dan itu di Sumedang ya, Sumedang. tepatnya di Sumedang ya. Jadi di suatu desa yang saat ini sudah dijadikan waduk ya, dan itu sudah ada, sekarang sudah tidak ada perkampungannya di situ. Oke, mungkin kita akan mendengar kisah dari Mas Wiwit. Ini kejadiannya ini adalah di kota kita, di kota Balikpapan ya. Jadi mungkin kita langsung saja bisa mendengarkan cerita yang dialami Mas Wiwit pada saat hari itu ya. Boleh. Oke, boleh mungkin Mas Wiwit bisa bercerita kejadiannya yang dialami nih Mas Wiwit. Awal mulai seperti apa? Kalau dibilang ini sebuah pengalaman, kayaknya enggak juga sih, karena kejadian ini saya alami tidak dengan saya sadar kalau itu makhluk halus. Oke. Kejadiannya seperti itu. Dan kecenderungan saya juga memang terbentuk dari keluarga yang beranggapan kita kan makhluk kasar nih. Oke. Di sebelah kita ada juga dunia lain yang dihuni oleh makhluk halus. Oke. Dan jangan pernah kita berharap bisa ketemu dengan mereka, dan jangan pernah juga untuk istilahnya nantang apa ya. Iya, betul. Secara sengaja. Dan saya sendiri seperti itu prinsipnya. Kalau misalnya lagi jalan ketemu dengan tempat yang angker, saya pasti bismillah. Oke. Karena saya nggak pernah berharap ketemu dengan sosok-sosok seperti itu. Iya, Iya, benar. Baik secara diniati ataupun enggak sama sekali. Iya. Karena buat apa juga Buat ibaratnya apa kan? juga gitu. Dan saya percaya makhluk halus itu ada, tapi saya nggak pernah berharap ketemu. Betul. Gitu. Betul. Itu aja yang jadi prinsip saya. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu mungkin sering dialami, cuma nggak saya anggap gitu loh. Ya. Saya selalu saya anggap positif, itu mungkin daun, itu apa, jadi tidak saya pikirkan. Tapi yang benar-benar dekat sekali waktunya karena di Balikpapan. Oke. Ini ceritanya waktu saya itu ngontrak sama istri saya. Oke, itu tahun berapa tuh Mas? Kemarin aja, tahun 2011. Sudah punya istri? Punya lah. Oke, berarti kejadiannya di tahun 2011 ya. 2011 kemarin. Oke. 2011. Lanjut. Istriku kan kebetulan dulu tuh penjahit. Oke. Jadi suka kerja sampai malam lah. Kadang-kadang malam mungkin sampai pagi. Itu di daerah Balikpapan mana, Mas? Kalau boleh tahu. Di Gunung Kawis itu. Oke. Kalau tempat angker aku juga nggak tahu. Oke. Apakah tempat itu angker atau enggak, tapi memang namanya rumah kontrakan kan biasa orang keluar masuk. Betul. Tapi memang di depan rumah kontrakan situ ada jalan nanjak kayak gini tuh, kayak bangunan tua gitu. Terus persis di sebelahnya, depannya persis itu memang ada tembok tinggi mengelilingi sebuah bangunan yang kosong selama bertahun-tahun. Gudang gitu katanya. Oke. Kalau versinya orang-orang situ sih memang katanya di situ banyak. Oke. Ya, nggak tahu lah apalah, boy. Ada yang percaya itu, yang kayak yang dibungkus-bungkus kayak permen itu apa namanya? Pocong lah. Iya. Poci. 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 Ada yang menyebutnya katanya perempuan cantik, bajunya putih tapi rambutnya panjang. Biasa itu. Mbak Kunti lah apa. Saya juga kan kerjanya kalau pulang kadang-kadang malam, tapi karena memang saya selalu berprinsip yang penting bismillah. Jadi kalau melewati tempat itu pasti ya saya ngerasa aman aja gitu. Tapi ini nggak sengaja, persis malam Jumat ini kejadiannya. Oke. Malam Jumat, saya baru pulang kerja. Kebetulan saya pulang kerja itu jam 10 malam. Jadi habis mandi seperti biasa, ritual saya pasti duduk di teras. Sambil? Duduk di teras sambil ngerokok. Sendirian. Temennya istriku jahit di depan nih, di ruang tamu kan, mesin jahitnya di ruang tamu. Jadi saya duduk di teras mainan HP sambil ngerokok. Makhluknya biasa keluar masuk nonton TV. Nggak ada firasat apa-apa. Sampai tidur sebentar, kemudian jam 12 malam persis dibangunin sama istriku. Temenin aku sendirian lembur, ya sudah. Aku bangun lagi. Nah, kejadiannya seperti ini. Persis jam 12 lebihnya 15 menit aku keluar duduk di teras. Istriku lagi jahit di dalam, aku ngerokok. Seperti biasa namanya orang ngerokok kan pandangannya kemana-mana. Betul. Melayang Di teras biasanya tuh. Nah, kebetulan Gitu kan. kebetulan rumah kontrakanku tuh lantai 2. Jadi kalau ngeliat ke bawah itu kelihatan semua tuh.
Tapi di sebelah sini persis dengan lantai gua tuh ada jalan nanjak gini tuh persis tingginya tuh sama dengan lantai rumah tempat teras aku duduk di situ. Jadi aku ngerasa ada sesuatu yang bau, enggak, biasa aja, orang saya ngerokok. Cuma kok tiba-tiba pandangan mata saya itu tertuju pada sosok yang lagi berdiri persis di tanjakan itu, kayak jembatan kecil itu kan ada pegangan besinya tuh. Di situ pikiranku masih positif, itu orang biasa, orang lalu lalang di situ. Cuma kalau misalkan lalu lalang jam 12 malam kan nggak mungkin. Ngapain dia? Aku udah curiga juga, jadi aku perhatikan aja, dia juga ikut merhatiin. Cuma anehnya kok rambutnya kesini loh, rambutnya nutupin muka gitu. Oh, jadi jadi lama kelamaan mulai terlihat. Iya, mulai terlihat. Aku kan penasaran, namanya penasaran kan mendekat. Mungkin bukan mulai terlihat, mungkin fokusnya akhirnya terlihat gambaran jelas jadinya. Jelas betul. Mungkin kan awalnya kan cuma orang gitu, akhirnya kan jadi fokus. Oh ternyata belum ke arah sana pikiranku, masih tetap menganggap itu orang iseng. Walaupun itu sudah fokus ya. Iya, masih tetap aja gue kayak gini. Kok aneh gitu loh, kok bajunya putih gitu loh, kok rambutnya panjang, kalau memang laki-laki kok rambutnya panjang, nutupin muka lagi. Makin ku perhatikan dia ikut kayak gini, akhirnya aku merinding. Orang jaraknya cuma dari sini berapa ya, 15 meter lah. Oh dekat. Kalau jauh ya, kelihatan lah berarti ya. Aku masih cuek, bodo amat gitu, merokok lagi, mainan HP lagi. Kulihat lagi, masih ada. Itu sudah 8 menit lah ya. Tapi kalau setan sampai 8 menit ngapain? Gitu loh, pikiranku kan sampai sejauh itu. Lama kan? Lama kalau setan sampai 8 menit ngapain di situ berdiri ngapain gitu. Akhirnya aku masuk. Mi, bilang sama istriku. Itu di depan siapa, Mi? Di depan mana? Itu di jembatan yang bernancak rumah. Mana ada? Ayo lihat. Istriku aku turun ke depan pintu. Orang nggak ada siapa-siapa, bilang kayak gitu. Ya udah, ceritanya sebenarnya seperti itu aja. Aku nggak berpikiran apa-apa. Cuma kalau memang kalau harus aku pahami sesuai dengan deskripsi orang yang nyebut kalau kuntilanak wujudnya seperti itu, ya itu kuntilanak. Yang saya tahu kan deskripsinya, karena saya nggak pernah benar pengen ketemu loh. Iya betul. Sengaja ataupun nggak sengaja aku nggak pengen ketemu sama sosok kayak gitu kan. Paginya memang aku cerita sama yang punya rumah. Nah itu memang benar. Kalau di tempat itu sering ada, kalau bukan poci ya sinti, kayak gitu. Kebetulan aku karena kejadiannya malam Jumat, yang punya rumah bilang ya berarti itu gitu. Berarti memang rutinitasnya tuh ada di situ gitu. Iya. Jadi memang di depan kontrakanku persis itu kan, kalau sekarang sudah jadi toko. Sudah 2011 kemarin itu masih gudang kosong, bangunan tua. Depannya lagi itu ada hotel, terkenal mungkin di Balikpapan. Hotel yang sampai sekarang mati. Hotel Anu, ya. Tuh, itu kata orang-orang situ tuh lalu lintasnya itu. Tuh, seperti itu. Hotel Anu Hotel Anu gitu kan? Iya. Oke. Berarti secara lalu lintasnya di situ. Iya. Oh, saya tahu Hotel Anu itu di Gunung Kawi. Hotel Anu itu. Yang ada di Anu kita juga. Iya. Oke. Versinya mereka orang-orang yang paham. Orang yang tinggal di situ kan jauh lebih paham. Karena saya kan pendatang. Terus karena saya juga terbiasa membangun pikiran positif, itu ada, tapi saya jangan sampai ketemu. Itu akhirnya kan ya karena bismillah lah. Setan kan takut sama bismillah. Tapi kok akhirnya mas ada setan berdiri 8 menit. 8 menit lumayan lama itu. Iya. Tapi apa yang dirasakan tuh mas pada saat kayak gitu? Merinding pun enggak. Namanya pikiran positif. Berarti tapi cuma penasaran bener orang apa enggak gitu aja ya? Penasaran ini orang apa bukan. Tapi kok kalau digambarkan deskripsinya kok mirip kunti gitu. Betul. Karena apa ya, rambutnya panjang, nutupin muka, putih-putih. Dan saling bertatapan. Dan aku berlalu dengan begitu saja, bilang sama Mi, siapa yang berdiri di depan? Mana nggak ada orang kok. Kita keluar ternyata udah nggak ada. Gitu aja. Ya berarti kita bisa kan berdasarkan pengalaman dari Mas Wiwi. Berarti secara pengalaman itu bukan hal yang mistis sebenarnya. Ya, tapi kalau secara penjelasan beberapa orang bahwasanya ya itu, bentukannya seperti itu. Karena kalau bahasanya dari Mas Wiwit itu nggak mungkin 8 menit selama itu gitu kan. Setan sampai 8 menit nggak mungkin. Ya tapi kita tidak tahu ya seperti itu. Karena visual. Ya karena kalau kita bilang itu orang ngerjain buat apa? Iya. Iya kan? Itu memang fenomena. Iya kan. Terus orang kalau misalnya
bukan iseng ya, memang orang itu berbusana seperti itu. Buat apa juga gitu. Iya. Dan menghadap Mas Wiwit. Persis. Mungkin kalau bisa saya tambahkan. Masa nggak prank? Mungkin ya, berarti ya kan? mungkin saya bisa tambahkan. Memang fenomena gaib ada di situ. Betul. Kemudian pada saat Mas Wiwit fokusnya terjadi suatu fokus pada saat merokok itu tadi, akhirnya muncullah fenomena gaib itu secara visualnya gitu ke dia gitu. Menurut saya. Ya karena buktinya istri saya sendiri nggak Nggak ngeliat. lihat karena Betul. mungkin pada saat itu Mas Wiwit nyampe di suatu titik fokus yang bisa. Iya benar. Karena rasa penasaran saya yang tinggi. Iya. Tadinya kan lampu teras memang mati tuh. Jadi cuma ada lampu samping kanan mematikan memang. Jadi karena saking penasarannya kan aku minta istriku nyalain. Mungkin Bisa memang juga. di situ memang lalu lintasnya pas betul mengarah fokusnya Mas Wiwit ke situ gitu. Jadi visual energinya dapat gitu. Betul. Kalau harfiahnya memang kondisi seperti itu lumrah dan ada di tempat itu, kepercayaan mereka orang percaya di situ. Tapi karena logika saya selalu melawan, jadi ya rasa takutnya memang nggak ada. Nggak ada. Apalagi selama itu lagi ya. Selama tapi sekarang ya, sekarang begini. Mungkin dari pengalaman Mas Wiwit itu bahwasanya itu kan positif nih. Lain lah itu. Tapi kalau menurut dari hati kecil nih, itu apa Mas? Kira-kira Ada, aku nggak berpikiran sampai ke arah itu. Tapi- Istriku pun nggak berpikiran itu setan. Cuma ketika pagi disampaikan ke yang punya rumah cerita itu baru ada kesimpulan kalau itu setan. Oke, berarti yakin bahwa memang benar si Iya. si Mbak Kun ini sudah. Iya, tuh gitu. Karena aku sendiri kan orang baru dan otomatis namanya orang baru tidak tahu kan tempat itu di situ penghuninya siapa. Iya. Siapa kan nggak tahu. Kalau saya orang lama mungkin saya tahu. Karena Pasti saya nggak tahu. nggak fokus kalau ke situ. lewat- Iya. Sana gitu ya. Iya. Jadi kalau lewat ya aku Bismillahirrahmanirrahim, gudang tua nih, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Aku pasti selalu seperti Gitu. itu. Nah, ya sudah. Jadi kalau harfiahnya memang orang beranggapan memang itu lalu lintasnya. Tapi karena logika saya positif saat itu, takut pun enggak. Iya. Tapi setelah dikasih tahu ya takut. Iya, jadi oh itu ya. Iya. Bukan jadi ada suatu surprise. Iya, Waduh. jadi ancang-ancang jadinya. Waduh, yang biasanya aku pulang kerja jam 10 Slow aja. Ya, sekarang jadi Jam 7. puas-puas juga gitu kan. Jam 7 ya. Jam 7 beneran jam 7 baru pulang. Biasanya jam Iya. 10 aku pasti mampir dulu kemana gitu kan. Karena pulang dari tempat kerja kan otomatis jam 6 aku biasa. Langsung pulang. Langsung pulang. Ya aku mampir dulu ke tempat orang. Nanti jam 11 baru nyampe rumah. Setelah diceritain seperti itu ya sudah dirubah ritmenya. Jam 7 pulang. Tapi selain Mas Wiwit, tetangga atau masyarakat atau orang-orang di situ pernah juga ada. Iya, kalau versi-versi mereka, cerita-cerita mereka sering ketemu. Memang ketemu Seperti itu. gitu. Iya, sering ketemu. Benar benar ya, maksudnya Memang ada itu cerita itu. memang di situ. Iya, Cuman iya. mungkin kita tidak tahu itu siapa. Itu memang sebenarnya bagus diekspor juga itu. Bagus juga. diekspor. Boleh. Iya kan? Tapi Karena kalau misalkan dieksplor ya, sekarang gudang itu sudah jadi toko. Iya, makanya sudah Paling hotel kalau berani. Soalnya kan Persis, sama yang pernah kita ini ceritanya saya kaitkan sedikit waktu kita mengeksplor rumah angker 1 yang kurang lebih dari situ lah. Iya. Kan awalnya cuma orang-orang lihat aja lalu lalang bahwa ada sosok itu sering nyapu gitu. Betul. 1-2 orang sering nyapu. Akhirnya kita buktikan dengan si tetangga emang ada orang sering nyapu gitu. Nah, ternyata 1-2 orang matching lah, Matching. pas lah. Gitu. Oh, ternyata benar nih dari Memang bahasa ada sosok orang. lah, gitu. Dengan tetangga juga benar ada gitu. Ada itu kalau itu bisa diekspor tapi hotel anunya. Kalau gudang yang dulu kosong Udah itu sekarang jadi jadi toko semua. Pokoknya sudah pugar ya. Oke, teman-teman Ekeng, itu tadi bincang-bincang Ya, kita rekam. ya rekamnya, cuman kita secara live langsung sama dengan narasumbernya. Mungkin kalau yang rekam kemarin kan Biasanya teman-teman itu ada kirim email, terus kita ada yang WA juga. Nah ini kita langsung bincang-bincang sama narasumbernya sendiri yang mengalami kejadian mistisnya mereka lah gitu ya. Bagaimana Mas Tiar, dari 2 kesimpulan obrolan kita malam ini, menurut Mas Tiar gimana? Merinding kan gitu? Ya, kalau secara saya pribadi ya memang saya sampai detik ini memang nggak pernah mengalami hal-hal ya jangan sampai ya Jangan sampai. mengalami hal-hal Oh. yang mas-mas tadi
ini kalau misalnya Alami gitu ya. Alami kalau misalnya saya juga ya pasti ya takut lah pastinya. Oke, kalau dari saya sih menarik ya, dua cerita tadi menarik, apalagi tadi yang berbau dengan kebudayaan ya, artinya kayak gamelan Iya. dan lain-lain. Seremonial Semua penyebutan. itu menurut saya, kalau saya pribadi itu lebih serem kalau kita cerita cerita horor itu lebih serem kalau menurut Iya, saya gitu. iya. Ya bukan berarti cerita Mas Win nggak serem, tapi 8 menit geng, 8 menit tatapan muka itu gimana tuh? Lama banget itu. Belum. Itu kalau main game itu lama itu. Rokok. Dua batang. Persis 2 batang. Mungkin ceritanya sederhana, tapi 8 menit bertatapan dengan makhluk astral. Nah, lo bayangin. Ya, teman-teman bisa jangan kan beberapa detik aja udah pada Lari. Peranjat itu kan. Yeah. Ini 8 menit, tapi karena memang pada saat itu ini positif. Positif, Jadi nggak ada berpikiran lain. Nggak berpikiran macam-macam. Mungkin kalau jangan kan 8 menit tadi, mungkin sebenarnya tadi kalau sudah tahu itu Kamu sudah. apa gitu. Ya menarik sih. Jadi Menarik. memang pengalaman yang menjadi ini ya. Jadi pengalaman hidup, Iya. pengalaman hidup kita kan banyak nih. Nah, tapi di sini memang biasanya pengalaman hidup yang berkesan itu kalau nggak jatuh cinta, Ketemu setan. ya kan, bener nggak bapak-bapak gitu. Kalau nggak jatuh cinta, ya misteri. Nah, ini kita galinya misteri malam ini teman-teman. Nah, mungkin saya mau sampaikan juga, mungkin teman-teman yang nanti sudah nonton video kita ini, apabila ada cerita juga boleh email atau WA ke email ke WA kita lah. Atau komen komen di itu. Nanti kita bisa bagi cerita juga. Nah, mungkin teman-teman juga yang punya tempat atau lokasi Ya, yang punya nilai unsur sejarah, cerita. cerita boleh juga bagi-bagi kita. Karena di depan tadi kita sampaikan SK memang hampir vakum kurang lebih 6 bulan lebih. Selain pandemi juga kita masih menghargai protokol kesehatan karena ya ikut aturan pemerintah juga lah saat ini. Jadi kita belum berani untuk explore ya. Iya, secara onsite ya. Onsite ya. Oke, bapak-bapak, Cukup. Malam hari ini kita cukup. Terima kasih sudah berbagi pengalaman yang luar biasa di konten X Gang. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol di tempat lain. Saya rasa sih teman-teman di rumah juga yang nonton yakin nih bapak-bapak berdua ini pasti punya cerita horor tuh nggak cuma satu. Kita berdua juga yakin, cuman Pengalaman ini yang kita gali banyak lagi. gitu. Ya, kita gali lagi di tempat yang mungkin lebih mencekik. Gitu ya. Oke. Sampai di sini kita akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SG. XG. Bye.